Pada tahun itu di tahun 1941 di daerah Podolsk, Rusia yang mana berdekatan dengan perbatasan Polandia, sebuah pertempuran sedang terjadi. Bom dan kanyon ditembakkan, para prajurit bergulingan bebolokot lumpur, namun setelahnya mereka ini malah ketawa-ketiwi. Rupanya adegan tadi hanyalah sebuah latihan tempur yang sedang dilakukan oleh para siswa artileri dan infanteri pihak Rusia. Mereka-mereka ini adalah para murid sekolahan tersebut yang mana dididik untuk menjadi komandan di masa depan. Dari kelompok para kadet ini, ada 2 orang siswa yang tampak menonjol yang kemudian menarik perhatian dari Pak Komandan. Yang pertama adalah seorang siswa yang bernama Alex Lavrov. Anak ini dikenal jago dan pemberani, sehingga berhasil menarik perhatian seorang murid jurusan perawat yang mana bernama Masya. Namun di balik talentanya, Lavrov ini agak kurang adab dan gak ngerti aturan, sehingga ia pun selalu dimarahi oleh Pak Komandan. Kelakuannya yang minus itu selalu dibela oleh rekan yang bernama Dmitri Semyakin. Berbeda dengan Lavrov, Dmitri adalah tipikal prajurit yang bijak, punya bakat leadership dan selalu taat aturan. Lavrov dan Dmitri memang berteman baik dan saat itu keduanya sedang tertarik dengan cewek yang sama yang mana adalah si Masya tadi. Untuk menjaga agar mereka nggak jadi berantem, Dmitri kemudian mengajukan agar mereka berdua tidak melakukan PDKT, biar si ceweknya aja yang nanti memilih. Keduanya lalu jabat tangan untuk saling megang janji. Bagi pemuda yang gak tahu aturan, janji cuma tinggal janji. Malamnya Alex sudah datang saja menyatroni mes putri. Anak bandel ini memang sudah tidak perlu usaha lagi karena si masanya sendiri sudah kadung gemes terhadap dirinya. Melihat Alex yang pulang telat ke dalam barak, Dmitri jadi bisa menduga bahwa temannya itu sudah nyamperin Masya dan melanggar janji mereka. Pertengkaran tidak bisa dihindarkan, kedua teman baik ini kemudian saling adu jotos. Perkelahian baru bisa dihentikan setelah kedatangan 2 letnan senior kadet. Karena keduanya tutup mulut, ketika ditanya alasan mereka berkelahi, Pak Letnan akhirnya pakai jalan aman, akan mengarang cerita mengenai luka yang terjadi pada muka keduanya. Hal itu ternyata tidak diterima oleh Dmitri. Sebagai murid yang selalu taat aturan, ia tetap meminta hukuman atas perbuatan mereka berdua. Akhirnya diputuskan bahwa keduanya akan menjalani tahanan masing-masing selama 5 hari. Adapun dengan pihak tentara Soviet, mereka baru mendapatkan update kabar di lapangan. Telah terpantau pergerakan armada perang Jerman dalam konsentrasi yang sangat besar sedang memasuki perbatasan Polandia dan Soviet wilayah Ukraina. Mereka tinggal berjarak 190 km lagi menuju kota Moskow. Pihak Soviet merasa kelimpungan karena mereka tidak memiliki basis militer di wilayah sana. Satu-satunya yang ada adalah sekolah perwira Podolsk tadi. Untuk itu, karena kondisi yang memaksa, mereka akhirnya membebankan tugas untuk menghadang pasukan Jerman kepada para kadet murid sekolah Podolsk. Meskipun agak berat harus mengorbankan para calon tarunanya, Pak Kepsek Kolonel Strelbitsky terpaksa mengikuti titah pimpinan. Pimpinan berharap bahwa pasukan kadet setidaknya bisa mendelay kedatangan pasukan Jerman sebelum datangnya kiriman pasukan artileri dari pusat. Kolonel Strelbitsky datang ke sekolahannya ketika hari itu para kadet sedang menerima kunjungan dari para keluarga. Suasana di sana sedang berlangsung jauh dari tema perang. Sedikit perang yang ada hanyalah pada batin Masya yang baru saja menerima kabar bahwa Lavrov tidak bisa datang ke Obdaran karena sedang kena hukuman. Saat itulah kemudian terdengar bunyi trompet tanda waspada. Kepada para anak asuhnya yang sedang berbaris di lapangan, Mr. Strelbitsky lalu mengumumkan perihal kedatangan pasukan Jerman dan tugas mereka untuk melakukan hadangan di lokasi Ilyinsky Frontier. Pergerakan harus dilakukan dengan segera, setidaknya esok hari mereka sudah bersiaga di tempat yang ditentukan. Ia berharap anak asuhnya bisa bertahan selama 5 hari sebelum kedatangan bantuan pasukan artileri dari kota Moskow. Lavrov dan Dmitri mendengar pengumuman itu dari balik jeruji.
Nganes juga keduanya, sementara yang lain bisa turun untuk melakukan fight yang sesungguhnya, mereka cuma bisa duduk di dalam penjara. Pak Capsek sendiri langsung sibuk mengatur strategi. Sebagai langkah awal, ia akan mengirim pasukan garis depan yang ditugaskan untuk menyeberangi wilayah Illinsky dan bergabung dengan pasukan paratrooper. Orang-orang garis depan yang ia tunjuk adalah siswa-siswa yang menonjol selama berlangsungnya pendidikan. Untuk itu, Pak Capsek pun meminta agar Lavrov dan Dmitri yang sedang berada di tahanan diikutkan dalam pasukan. Dibebaskanlah kemudian kedua tahanan ini untuk diperbantukan sebagai anggota tim garis depan. Suasana sekolahan yang tadinya hangat sontak berubah murung dan penuh rasa hariwang karena orang-orang tersayangnya mendadak harus dikirim ke medan perang. Seorang ibu harus rela melepas anaknya yang masih bocil dengan nasib yang gak tentu apakah Nikitin akan balik lagi atau enggak. Seperti halnya para kadet, para anggota P3K pun langsung bersiap turun ke lapangan. Mendengar bahwa embebnya sudah diberangkatkan di rombongan pertama, Masya langsung gelagapan. Sebelumnya, ia telah menyangka bahwa Lavrov masih akan aman stay di dalam penjara. Berangkatlah kemudian pasukan siswa taruna ini menuju ke medan perang di hadapan para keluarga dan ayang yang kini sedang disuruh menunggu di luar pagar. Mereka pun melakukan konvoi menuju lokasi dan di sana sudah terlihat bahwa para penduduk sekitar sudah mulai dievakuasi. Belum jauh mereka jalan, serangan lawan sudah datang saja menghajar mereka. Pesawat tempur pihak Jerman telah datang berusaha untuk duluan melakukan hadangan. Rombongan pun jadi kalang kabut karena kondisi yang tidak siaga. Senjata aja belum pada diisi peluru, sementara truk pengangkut amunisi kena hajar dalam kondisi terbakar. Alih-alih mengisi peluru, mereka malah harus menyingkirkan truk itu yang terancam mengalami ledakan. Truk tersebut berhasil dijauhkan dari rombongan, namun harus dibayar dengan korban pertama dari kaum pelajar. Mereka pun mulai terhenyak dan tersadarkan bahwa kini mereka sedang menghadapi perang yang sesungguhnya. Untungnya, si Andre itu ternyata masih keburu lompat sebelum terjadi ledakan dan akhirnya berhasil selamat. Korban yang sesungguhnya ternyata malah student yang sedang berada di dalam truk. Sebelum bisa mengamalkan ilmu kemiliteran yang sedang ia jalani, kadet ini harus keburu meninggal. Pasukan lalu meneruskan perjalanan dan di malam hari di wilayah yang ditentukan, mereka bertemu dengan satu keluarga dengan kereta bawaannya. Bermaksud untuk waspada, kepala rombongan Pak Letnan Mamcic lalu menginterogasi Pak Kepala Keluarga. Mendengar keterangan yang mencurigakan dari orang ini, Pak Letnan lalu bersiaga, demikian pula dengan orang yang bersangkutan yang terlihat menyiapkan senjata pada roda keretanya. Kedua belah pihak saling menodongkan senjata. Di balik kereta itu ternyata ada seorang prajurit standby dengan senapannya. Yang mana tidak diduga adalah si prajurit ini ternyata mengenali tampang Lavrov. Keduanya malah lanjut heheyan karena mereka ini ternyata anak jebolan rumah panti yang sama. Merasa sudah tidak ada yang perlu dicurigai lagi, pemimpin dari kedua belah pihak kasih instruksi turun senjata. Si bapak ini ternyata adalah Kapten Storchak, kepala pasukan paratrooper yang hendak mereka temui. Ia pun menjelaskan bahwa di area sekitar itulah cara yang digunakan pihak Nazi dalam mengirim umpan. Itulah kenapa ia menyuruh pasukannya untuk bersiaga. Esok harinya seperti yang telah dijadwalkan, pasukan para kadet sudah bersiaga di lokasi yang ditentukan. Tidak lama kemudian, beberapa motor pasukan Jerman tanpa muncul tanpa diiringi dengan pasukan besarnya. Kapten Storchak menyuruh pasukannya agar membiarkan motor pengintai itu untuk lewat. Seperti yang bisa diprediksi, pasukan besar dengan iringan tanknya datang belakangan. Mulailah Pak Kapten memberikan instruksi untuk menembak. Senjata anti-tank mulai di-loading dan tembakan pun mulai mereka lepaskan. Pasukan muda Soviet memang berhasil menang duluan, namun pasukan Jerman tidak tinggal diam. Pertempuran sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak. Sementara
armada tanknya menghadapi serangan dari senjata anti-tank pihak Soviet, pasukan infanterinya mulai mendekat lewat arah samping. Pergerakan mereka diantisipasi oleh pasukan paratrooper yang menggiring mereka keluar dari arena tempur. Lavrov yang melihatnya malah ngikut pasukan paratrooper dan meninggalkan senjata yang menjadi tanggung jawabnya. Ia malah masuk ke dalam hutan, memilih bertempur langsung dengan para tentara Jerman. Di tengah hutan, ia berhadapan dengan seorang tentara musuh, namun alih-alih membantainya, pemuda yang agak songong ini malah grogi. Untungnya Kapten Storchak keburu datang sebelum ia yang duluan kena tebas. Pak Kapten langsung membawa Lavrov kepada komandannya dan mengeluhkan kelakuannya tadi yang telah meninggalkan pos yang menjadi tugasnya. Lagi-lagi tindakan tidak disiplin dari Lavrov harus membawanya pada hukuman. Si Lavrov ini sepertinya siswa noti kiriman dari barak militernya Bapak Dedi Mulyadi. Siswa bandel ini pun diturunkan posisinya menjadi tukang loading peluru saja. Hari yang berat bagi Lavrov yang mana kali ini mau nurut dan tidak membantah. Hari yang berat pula untuk tim Soviet karena selain itu mereka pun harus menyaksikan para rekan yang mati berguguran. Sementara itu, di garis pertempuran desa Ilyinsky, rombongan kadet kloter berikutnya telah tiba di lokasi. Di sini, pasukan Soviet sedang membangun 40 pillbox sebagai gubuk tembak bagi para penembak dan juga senjata anti-tank. Namun ternyata, persiapan yang dilakukan masih jauh dari yang diharapkan. Lurah dari desa Ilyinsky yang diberikan tanggung jawab itu mengeluhkan berbagai kekurangan yang mereka miliki dalam hal jumlah powerman dan juga pembendaraan peralatan. Bisa jadi segitu juga udah uyuhan, semuanya dikerjakan hasil gotong royong warga berikut dengan emak-emaknya. Kolonel Strebelsky jadi stres dibuatnya. Datang kemudian pimpinan dari basis pertahanan Soviet di daerah ini, yaitu Jenderal Smirnov. Rapat koordinasi lalu dilakukan di antara para pimpinan. Mengenai kondisi pekerjaan, Mr. Strebelsky memberi penjelasan bahwa sekarang para kadet akan turun membantu pekerjaan warga dalam membangun parit dan pillbox di wilayah bantaran sungai. Sebagai antisipasi dari kedatangan pasukan musuh, dari mapping area yang mereka amati, pihak Jerman nantinya mau tidak mau akan menyeberangi jembatan sungai di daerah mereka. Mr. Strebelsky mengusulkan agar jembatan tersebut dihancurkan saja. Usulannya ditolak karena jembatan itu justru akan menjadi akses bagi pasukan artileri Soviet jika nantinya mereka hendak melakukan counter attack. Agar pasukan Jerman bisa didelay lebih lama sampai beres pekerjaan di area sungai, Pak Jenderal kemudian memerintahkan ditambahnya kekuatan di area garda depan. Baik itu dalam jumlah pasukan maupun dalam hal unit P3K. Pasukan garda depan diharapkan bisa bertahan lebih lama dari yang diminta sebelumnya. Dalam 2 hari itu, unit kerja gotong royong dari para warga dan pasukan kadet masih terus melakukan pekerjaannya. Sementara itu, di front garis depan, suasana pertempuran masih terjadi dengan sengit. Pasukan anti-tank dari Soviet masih berjibaku untuk menghajar tiap tank Jerman yang hendak lewat. Seperti yang telah diinstruksikan, Lavrov kini hanya berposisi di belakang saja sebagai laden dari para penembak. Namun skillnya tetap ia pakai untuk sekalian membantu proses penembakan. Kondisi itu terus terjadi hingga 3 hari berikutnya. Pasukan garda depan harus tetap bertahan hingga pembuatan benteng Sungai Ilyinsky rampung pekerjaannya. Pertempuran terus berlanjut dan makin banyak siswa taruna yang berguguran. Para korban luka langsung diungsikan ke posko P3K di desa Ilyinsky. Sampai saat itu, massa masih belum juga menemukan Lavrov karena orangnya sendiri masih getol menghajar prajurit Jerman. Hari itu akhirnya pasukan Soviet kedatangan bantuan yang sangat mereka harapkan. Pasukan tank dari Moskow sudah tiba untuk membantu mereka. Untuk itu, Jenderal Smirnov pun kasih instruksi agar pasukan kadet di garda depan ditarik mundur saja menuju ke benteng pertahanan di area wilayah sungai. Kebetulan, pekerjaan di area sungai sudah sedetik lagi menuju kata rampung. Dalam pertempuran hari itu, pihak kadet harus menerima sebanyak 68 korban dan massa masih belum menemukan embebnya. Saat itu, Lavrov yang sudah berada kembali di balik senjata sedang mengcover Kapten Storchak yang telah mencuri sepeda motor milik musuh. Covernya lalu ketahuan oleh pihak Jerman dan ia pun akhirnya harus terkena tembakan.
Malam itu pasukan garda depan sudah mulai retreat menuju ke desa Ilinski. Lavrov masih hidup meskipun mengalami luka yang cukup parah. Untungnya, ia didampingi oleh massa yang berhasil menemukannya. Di antara rasa sakitnya itu, ia masih bisa terhibur oleh kehadiran cewek pujaan dan juga siulan serta teriakan huhui dari Kapten Storchak yang telah memberikan restunya. Pagi hari, pasukan gabungan antara para kadet dan pasukan batalion Soviet sudah bersiaga di antara parit desa Ilinski. Suasana masih tenang, para prajurit memanfaatkan waktu tersebut untuk sedikit bersantai sambil mengumpulkan tenaga. Beberapa waktu kemudian, di antara keheningan itu, seorang prajurit yang bernama Pak Homov mendengar suara mesin dari kejauhan. Terlihat kemudian, iringan pesawat Jerman sedang mendekat dalam kecepatan yang sangat tinggi. Pasukan Soviet yang kembali tidak siaga tidak sempat melakukan sambutan sebelum pesawat-pesawat itu akhirnya meluncurkan serangannya. Area parit di basis bantaran sungai itu habis dicecar kiriman bom Jerman. Para prajurit Soviet hanya bisa merunduk menghindari lawan ke dalam parit. Sementara itu, pesawat Jerman sendiri nggak pelit-pelit dalam mengirimkan paket bomnya, tanpa bahwa mereka hendak membumi hanguskan desa kecil itu. Serangan gencar tersebut untungnya tidak ikut dialami oleh pasukan yang berada di garis pertahanan yang kedua, pimpinan Letnan Alyoskin. Dmitri, yang ikut gabung dengan pasukan tersebut, masih selamat dari proses pembantaian. Sementara itu, kondisi di bantaran sungai sendiri sudah sedemikian porak-poranda. Banyak sekali korban dari prajurit yang berjatuhan, neng-neng dari pihak P3K sampai histeris ketika melihatnya. Seorang komandan dalam kondisinya yang sedang terluka masih mencoba bangun dan mengkomando anak buahnya agar segera bersiaga. Serangan Jerman tadi memang cuma pembuka saja sebagai jalan bagi rombongan artileri yang hendak menyeberangi jembatan. Pasukan Soviet akan segera berhadapan dengan serangan yang berikutnya. Pasukan Jerman yang powerful itu dengan jumawa datang mengangkangi desa Ilinski dengan melindas area perkampungan warga. Pasukan anti-tank dari Soviet yang masih sempoyongan itu kali ini berusaha gercep melakukan sambutan sebelum tank Jerman berhasil nyebrang ke jembatan. Pagi yang hangat itu harus kembali diisi dengan pertempuran berdarah. Setelah sempat membandel dan melawan, tank pertama ini akhirnya berhasil di-stop tepat pada mulut jembatan. Pertempuran pun dilanjut, pihak Jerman yang kekeh harus nyebrang lalu mendorong tank pertama menuju ke dalam sungai. Hampir saja tank kedua ini berhasil nyebrang sebelum akhirnya bisa dihentikan kembali pada mulut jembatan. Karena jembatan itu kembali terhalangi, akhirnya untuk sementara pasukan Jerman memilih mundur. Waktu rehat itu lalu dipakai oleh Dmitri untuk mencari teman baiknya ke pos P3K. Meskipun kondisi terakhir di antara mereka lagi bertengkar, tetap saja keduanya merasa senang ketika melihat bahwa masing-masing masih dalam keadaan hidup. Lavrov sebagai anggota garda depan yang merasa paling terpukul karena ia melihat sendiri begitu banyak teman barak yang kemudian berguguran. Waktu kosong tempur itu memang dipergunakan pula oleh para kadet untuk menguburkan semua korban. Sementara para kadet beristirahat, Kapten Storchak masih gentayangan mencari mangsa. Dengan ditemani oleh 2 orang teman kadet, mereka mengintai lokasi base pasukan Jerman dengan menyisir wilayah parit. Laporan kemudian disampaikan bahwa pasukan Jerman sedang mengambil base di wilayah Danau Semyonovsky. Dari hitung-hitungan, jumlah mereka masih terlalu banyak untuk dilawan karena pihak Soviet sudah kehilangan setengah pasukannya di daerah tersebut. Bantuan sangat diharap akan datang dari divisi artileri dengan koleksi senjata beratnya. Mayor Dementiev dari divisi artileri yang diminta bantuan kiriman senjata meminta agar kiriman peralatan bisa dilindungi kerahasiaannya agar tidak disabotase oleh pihak Jerman. Ia minta lokasi yang berjarak 2 km dari lokasi base pasukan Jerman.
Saking rahasianya, malam itu ketika rombongan papasan dengan Dmitri dan Lavrov di jalanan, kedua kadet itu langsung mereka periksa. Untung keduanya lagi ngantongi KTP, maka dari itu Dmitri dan Lavrov pun langsung dilepas. Mereka diminta agar merahasiakan kedatangan rombongan artileri. Tidak lama kemudian, dua perwira kadet ini melihat kedatangan sebuah truk yang jalan pelan dan gak masang lampu. Truk ini papasan dengan palurah yang kebetulan sedang lewat. Perwira Nazi yang sedang menyamar sebagai prajurit Soviet itu setelah mendapatkan info soal kedatangan rombongan Soviet lalu membunuh palurah. Kedua kadet lalu melaporkan kejadian itu kepada Pak Jenderal yang memeriksa ke lokasi TKP. Pak Jenderal lalu memberikan pesan agar pasukannya melakukan penjagaan terhadap lokasi kedatangan dari timnya Mayor Dementiev. Maka dari itu, esok harinya ketika pasukan Nazi sudah hendak melakukan cegatan, mereka keburu dihadang oleh serangan pasukan Soviet. Pasukan artileri pun bisa dengan bebas mempersiapkan peralatan berat yang sedang mereka bawa. Mesin-mesin peluncur roket itu didatangkan untuk membombardir base Nazi di Danau Semyonovsky. Kondisi di sana sendiri saat itu memang masih Wallace, komandannya masih asik mancing ikan yang kabur dari kolam warga. Dari pihak Soviet, masih ada Kapten Storchak dan anak buahnya yang standby di lokasi itu. Ketika roket-roket itu diluncurkan, Kapten Storchak langsung menggiring anak buahnya untuk menjauh dari lokasi, sementara pasukan Jerman sama sekali tidak menyadari akan datangnya serangan tersebut. Basecampnya habis kena hajar dan komandannya berhasil diculik Kapten Storchak. Pasukan Soviet yang berada di area yang gak jauh dari lokasi tersebut langsung bersorak melihat kepulan asap di kamp Jerman dari kejauhan. Untuk sementara, mereka bisa merasakan senang atas dendam yang telah sedikit terbayarkan. Di lokasi kamp pimpinan, dua prajurit Nazi yang telah berhasil diculik lalu dimintai keterangan. Dari salah seorangnya, diketahui bahwa pihak Jerman berencana untuk menyerang area lain di Bolshaya Subinka, namun tetap akan berusaha menaklukkan jembatan Ilyinsky. Esoknya seharian itu, para prajurit Soviet bisa bernafas lega karena tidak menerima kunjungan peluru Jerman. Waktu kosong itu mereka pergunakan untuk menggali lubang di dalam parit sebagai lokasi berlindung jika Jerman datang dengan serangan udara. Beberapa waktu kemudian, serangan udara Jerman memang datang, namun bukan misil atau gas beracun yang mereka kirimkan. Pesawat tempur Jerman itu ternyata hanya mengirim bom asap, tanda bahwa mereka hendak lanjut nyebrang jembatan. Akses satu-satunya menuju Moskow itu memang sudah hendak digagahi oleh tank pasukan Jerman. Sementara regu infanterinya membawa jembatan buatan yang dipakai untuk menyeberang. Serangan Jerman yang muncul dari dua sisi itu sangat merepotkan pihak Soviet. Kali ini pertempuran berlangsung tidak seimbang. Pasukan garda kedua pimpinan Letnan Alyoskin yang sampai saat itu masih belum turun bertempur jadi panas melihat suasana tersebut. Sang letnan mengajukan diri untuk membantu namun ditahan oleh Mr. Strelbitsky. Ia meminta agar mereka tetap fokus pada tugas untuk menjadi pasukan garda berikutnya. Jadi hasil pertempuran di hari itu guys, pihak Soviet mengalami KO, kalah telak dari pasukan Jerman dan jembatan Front Ilyinsky berhasil diseberangi. Pasukannya banyak yang menjadi korban. Pihak pimpinan langsung fokus pada usaha penghadangan yang berikutnya untuk mempertahankan wilayah Bolshaya Subinka. Rencananya serangan itu akan dilakukan esok hari. Karena bantuan tank yang banyak itu entah kapan akan datang, kali ini Jenderal Smirnov langsung memerintahkan agar anggotanya pasang bom pada jembatan. Ia akan meledakkannya untuk mencegah menyeberangnya sisa dari tank Jerman. Dalam momen pertempuran yang sebentar lagi akan mereka hadapi, grupnya Dmitri akhirnya dikasih kesempatan untuk berjuang. Mendengar hal itu, Masya langsung mendatangi Dmitri untuk memberikan kata good luck. Keduanya ternyata memang sudah temenan sejak lama, sejak mereka masuk TK. Lavrov yang menyaksikan adegan itu tidak langsung panas, kali ini ia mau bersikap dingin tanpa Dmitri harus menjelaskan sekalipun. Kali ini ia menolak diajak bahas wanita, fokus Lavrov kini adalah untuk membela negara. Esok harinya di Bolshaya Subinka pertarungan sengit langsung terjadi.
Pertempuran kali ini lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Pihak Jerman mengerahkan segalanya untuk membantai pasukan Soviet. Kali ini tidak hanya prajurit yang menjadi korban, namun juga teteh-teteh anggota P3K. Bayang-bayang kekalahan sudah sedemikian menghantui mereka. Kabar jatuhnya Bolshaya Subinka datang dari mulut seorang prajurit yang sedang sekarat. Filipov adalah satu-satunya korban yang berhasil dibawa oleh seorang prajurit yang melarikan diri. Ia pun melaporkan keadaan lapangan, semua pasukan artileri sudah habis mati dibakar, dan dari pasukan infanteri hanya sebagian kecil saja yang terakhir ia lihat masih hidup. Sungguh mahal harga yang harus dibayar oleh siswa sekolah militer itu. Kini dari 3.500 kadet yang diturunkan, mungkin hanya secuilnya saja yang masih tersisa. Sementara itu, kekuatan besar yang dijanjikan akan datang sampai saat itu tidak kunjung tiba. Mothernya Nikitin yang masih belum melihat anaknya protes berat kepada Pak Kolonel, namun Mr. Strebelsky sendiri tidak punya jawaban yang akan bisa memuaskannya. Sekarang, usaha yang akan ia lakukan adalah mengusahakan datangnya bantuan pasukan secepat mungkin, atau setidaknya ia bisa membawa mundur pasukan kadet yang tersisa. Malam itu, prajurit kiriman Jenderal Smirnov sudah hendak turun untuk meledakkan jembatan. Namun ternyata terdapat trouble pada kabel sambungan sehingga eksekusi tidak berhasil dilakukan. Seorang prajurit yang bernama Vasily lalu menawarkan diri untuk turun ke bawah jembatan. Dengan memakai lempengan papan, ia pun berlayar, namun tetap saja pasukan Jerman kirim tembakan. Vasily yang terkena tembakan tetap fokus pada misi utamanya. Orang ini yang baru kehilangan pacar yang mana anggota P3K sudah rela kalau harus ikut meninggal. Dalam kondisi yang terluka, ia masih berusaha menyambung ulang kabelnya pada detonator, namun sebelum melakukan peledakan, ia pun keburu pingsan. Sementara itu, di basis pertahanan Soviet, mereka kedatangan seorang survivor dari Bolshaya. Orang itu adalah Dmitri yang lalu disambut dengan gembira oleh Lavrov. Meskipun berhasil selamat, bahkan dengan tidak terluka sedikit pun, tidak membuat Dmitri kemudian menjadi senang. Dmitri sangat terluka dan merasa trauma melihat semua rekan di lapangan harus mati dengan mengenaskan. Sementara itu, Vasily akhirnya mulai siuman ketika hari masuk di waktu subuh. Tanpa banyak pikir lagi, ia pun langsung menekan detonatornya untuk hancur bersama dengan jembatan desa Ilinsky. Esok harinya, atas perintah atasan, diadakan kumpul-kumpul di lokasi P3K. Titah dari pimpinan bahwa semua korban luka harus ditarik mundur ke sekolah podoks dan rumah sakit. Namun ternyata para siswa telah ambil suara bahwa mereka akan tetap berjuang hingga penghabisan. Mr. Strebelsky lalu kembali menyadarkan bahwa tugas mereka di sana hanya sekedar untuk mendelay pasukan Jerman. Para siswa harus tetap hidup untuk menjadi komandan di masa depan. Malamnya, para taruna yang terluka itu mengucapkan salam perpisahan kepada rekan yang masih hendak bertempur. Ketika masing-masing melakukan jabat tangan, diam-diam Lavrov meminta Dmitri agar menyembunyikannya di barisan belakang. Dmitri melihat tatapan mata Masha yang melarangnya, namun ia tidak bisa menghalangi niatan seorang teman untuk ikut berjuang. Maka dari itu, ia pun segera menarik Lavrov ke belakang. Masha melihat adegan tersebut, namun ia pun tidak sanggup berbuat apa-apa. Masha baru bisa melakukan tindakan esok paginya ketika ia sedang bertugas. Base yang pertama ia datangi adalah lokasi mejengnya Lavrov. Sambil membagikan kit medicine bagi para prajurit, ia pun sedikit spill kabar dari pusat bahwa sebentar lagi akan ada perintah bagi mereka untuk mundur. Pasukan besar tank Soviet sudah dekat dengan TKP. Dengan bersemangat, Masha pun lanjut ke area Letnan Alyoskin di mana Dmitri berada. Tidak lama kemudian datanglah rombongan tank yang memasang bendera merah. Para prajurit dan siswa taruna menyambutnya dengan sorakan gembira serta perasaan lega. Sebentar lagi, mereka akan lepas dari kewajiban untuk bertempur. Namun makin dekat, Lavrov makin menyadari bahwa tank itu bukan milik negaranya, namun merupakan tank milik Jerman. Segeralah ia berteriak, memberi peringatan siaga dan masuk pada bilik senjata anti-tank. Kepanikan di sisi pasukan Lavrov terpantau oleh pasukan di lokasi lain. Mereka pun langsung bersiaga dengan senjatanya.
Kali ini, meskipun tidak waspada seperti tadi guys, pasukan Soviet tidak telat dalam memberikan sambutannya. Pasukan Jerman yang datang belum banyak karena yang datang ini diduga adalah sempalan dari tim yang bertempur di Bolshaya. Pertarungan terjadi secara frontal karena di sini pasukan Soviet tidak membuat pillbox ataupun parit dalam seperti di basis pertahanan yang sebelumnya. Namun karena area yang cenderung terbuka itu, pasukan Soviet yang berposisi di 3 titik bisa saling melindungi. Meskipun tetap saja serangan pasukan infanteri Jerman tetap menebar ancaman. Baru 10 menit pertempuran terjadi, pasukan Soviet telah berhasil membom beberapa tank Jerman. Tiba waktunya bagi Pak Jenderal untuk kasih perintah mundur bagi mereka. Pasukan utama dari pusat sudah hendak tiba. Datanglah sang kurir pesan ke medan tempur untuk meneruskan instruksi dari komandan. Namun tidak mudah bagi pasukan yang sedang bertempur untuk kabur dari serangan lawan. Belum lagi sang kurir masih harus meneruskan pesan itu ke titik yang berikutnya. Lavrov menawarkan diri untuk menjadi messenger ke titik pasukan Alyoskin di mana di sana Mbeb dan Dmitri sedang berada. Unit itulah yang sekarang sedang mengalami serangan hebat. Letnan Alyoskin terpaksa masuk ke dalam gubuk dan sebuah serangan akhirnya menghajar Dmitri. Massa yang menyaksikan adegan itu lalu berlari meninggalkan korban yang sedang ia rawat. Ia pun mengamankan Dmitri masuk ke dalam gubuk. Keduanya masih sempat bicara dan di saat kritis itu Dmitri mau spill semuanya bahwa tadinya ia berharap Massa mau jadi istri, tapi jika pilihannya ternyata jatuh kepada Lavrov, kini ia pun sudah rela. Sang teman sendiri sempat datang dan menemuinya sebelum Dmitri akhirnya meninggal dunia. Setelah itu, barulah Lavrov kembali fokus untuk meneruskan titah dari pimpinan agar Alyoskin segera mundur. Posisi yang tidak memungkinkan akhirnya membuat Pak Letnan menyuruh Lavrov dan Massa yang kabur duluan. Alex Lavrov tentunya tidak tega meninggalkan atasannya berjibaku sendirian. Ia pun menyeberang dan mendampingi Pak Letnan untuk mengaktifkan senjata di dalam. Dengan senjata anti-tank itu, mereka sempat beberapa kali menghajar tank Jerman. Suasana di atas angin sempat mereka rasakan, apalagi ketika Massa datang dengan pistolnya memberikan bantuannya. Mbak-mbak P3K ini sekarang sudah nekat dan tidak takut mati. Massa memberikan cover agar Lavrov bisa bebas melakukan bidikannya. Namun senekat-nekatnya Mbak P3K tetap saja ia kalah dalam pertempuran bersenjata. Massa tertembak dan tidak sanggup menghadang tentara Jerman yang datang melemparkan granat. Bidikan Lavrov memang berhasil tepat sasaran, namun ketiga penghuni gubuk itu harus ikut hancur oleh ledakan beberapa granat yang sudah hendak meledak. Gubuk itu berakhir hancur rata dengan tanah beserta dengan isinya. Beberapa puluh orang prajurit dari pasukan kadet yang tersisa akhirnya berhasil mundur untuk meninggalkan tugas perang kepada para prajurit Soviet yang sesungguhnya. Namun bagi para pimpinan, mereka-mereka ini tetap adalah pahlawan karena pengorbanan yang telah mereka berikan. Jenderal Besar Soviet memberikan salut yang setinggi-tingginya dan hingga kini jasa para kadet dari sekolah Podolsk terhadap negara tetap mereka kenang. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.